yang selalu banyak dosa, bergelimang dosa dan maksiat. Namun sebaik-baik hamba yang bergelimang dosa dan maksiat adalah yang segera bertaubat. Namun kadang ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kadang kita membicarakan dosa seolah-olah masih jauh. Kita enggan diingatkan, kita enggan untuk bertaubat. Karena kita lebih mencintai hawa nafsu kita, harta kita, pangkat kita, dan lain sebagainya. Maka semoga dengan pembahasan yang singkat ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk panjenengan semuanya. Allahumma amin. Sebagai muqaddimah, kaitannya dosa dengan majelis ilmu. Alhamdulillah di sini di Masjid Taqwa khususnya dan juga di masjid-masjid yang lain semarak giat majelis taklim. Bahkan kalau kita di Persyarikatan Muhammadiyah ada majelis-majelis taklim di tingkat ranting. Maka jika itu hidup, berarti ilmu sedang hidup. Ilmu sedang hidup menyebar, berarti Allah terus diibadahi dan para mubalik, para asatidzah terus berusaha menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Namun kembali, apa kaitannya majelis ilmu dengan pembahasan yang kita bahas tentang dosa? Ada sebuah riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah. Beliau mengatakan, Umar bin Khattab, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi minadh-dhunub mithlu jabali Tihamah. Kadang seseorang atau sungguhnya seorang benar-benar keluar dari rumahnya, dia keluar rumah itu membawa dosa-dosa yang banyak. Dosa-dosanya sudah tidak terhitung, banyak sekali. Dia keluar rumah, dia tujuannya ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Mungkin semoga kita tidak termasuk. Semoga kita kesini benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena sumpek tapi kalau sumpek mboten napa, datang ke sini insyaallah hati kita akan lapang. Karena di majelis ilmu ada rahmat turun, ada ketenangan turun, ada malaikat menyelimuti, ada nama-nama yang Allah sebut di penduduk langit sana, si fulan hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Kembali ke riwayat yang disebutkan, seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa dosa-dosa yang banyak seperti gunung. Bayangkan dosanya seperti gunung. Seberapa banyak ini, seberapa besar. Namun ketika dia hadir di majelis ilmu, fa idza sami'al ilma khafa wa raja'a wa taba. Namun ketika dia mendengar ilmu, menyimak ilmu, mungkin kebetulan ilmu yang dibahas itu tentang efek dosa misalnya, tentang pentingnya taubat, tentang pentingnya taubatan nasuha, tentang betapa besarnya dosa itu akibatnya kelak yang akan dia terima baik di dunia dan di akhirat, maka dia takut kepada Allah, timbul rasa takutnya kepada Allah, kemudian dia kembali kepada kebenaran, dia rujuk, dia taubat setobat-tobatnya, fansarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dzambun. Apa yang terjadi setelah dia mendengar itu? Dia taubat langsung ketika mendengar, akhirnya ketika dia pulang ke rumah, yang dahulunya membawa dosa-dosa yang banyak, dia pulang ke rumah bersih dosa-dosanya. Itulah manfaat majelis ilmu. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, di sini riwayatnya dari perkataan Umar bin Khattab, fala tufariqu majalisal ulama, maka janganlah kalian meninggalkan majelis ilmu. Janganlah kalian meninggalkan majelis taklim. Kita mungkin kalau di rumah saat ini hanya waktu setengah jam, paling kita ke rumah buka WA, ngobrol sana, ngobrol sini, selesai, nggak dapat apa-apa. Cuma makan ke warung, antri, pulang, tiba-tiba sudah isya. Tapi kalau kita ke masjid, setelah sholat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk sejenak, mungkin kita mengambil faedah. Selama di situ dibacakan qala Allah wa qala Rasul, ayat Allah dan juga hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan pemahaman yang benar, maka insya Allah kita akan mendapatkan bermanfaat. Dan itulah tanda majelis taklim yang dibangun di atas ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu nafi',
Ilmu yang bermanfaat yang kita tuntut adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Monggo mau belajar dimanapun, di majelis taklim manapun, selama itu mendekatkan kita dengan Allah, tumbuh rasa takut kita kepada Allah, semakin kita beribadah, semakin soleh, itulah ilmu yang bermanfaat. Monggo silahkan lanjutkan istiqomah. Namun kok kita hadir di majelis taklim, di majelis ilmu, isinya kok enggak mendekatkan kita kepada Allah ini, kok malah semakin jauh kita, malah semakin lancang, naudzubillah. Ya, semakin berani, semakin zalim. Ini berarti tanda-tanda majelis ilmunya tidak bermanfaat. Nah, maka di sini kaitannya dengan majelis ilmu, semoga kita semuanya kulolan panjenengan sami diberikan istiqomah, diberikan hidayah untuk bisa menyempatkan, bahkan harus meluangkan waktu hadir di majelis taklim. Siapapun kita, mau rakyat mau pejabat, harus duduk di majelis ilmu karena di situ ada rahmat, ketenangan, malaikat turun. Ya, dan juga nama-nama kita disebut di penduduk langit sana. Di antaranya juga bisa jadi kita duduk sejenak langsung tobat bersih dosa kita, pulang nggak bawa dosa. Masya Allah, itulah keutamaan majelis ilmu. Oke, kemudian pembahasan yang kita bahas ya tentang efek buruk dosa. Namun sebelumnya ada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sebab terjatuh seseorang dalam dosa. Kira-kira kita berbuat dosa itu kenapa? Sekali lagi, bukan berarti yang mengatakan yang saya menyampaikan lebih baik dari panjenengan, tidak. Namun hanya sebagai tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ya, bisa jadi panjenengan lebih baik, ya. Saya menyampaikan mungkin juga masih belajar, namun inilah bagian dari saling menasihati, ilmu yang bermanfaat. Semoga ya kita mendapatkan taufik dan hidayah, Allahumma amin. Ya, kenapa seseorang terjatuh dalam dosa? Ini kalau kita lihat dari pembahasan para ahli ilmu, yang pertama bisa jadi tipis atau lemah imannya. Oke, yaitu lemah iman, dhaful iman. Kalau kita lemah iman, ya, digoda sedikit aja udah kena kita. Dikit-dikit sedikit, nggak bahasa kita, dikit-dikit sedikit, ya katut kita kena. Apalagi kalau laki-laki, ngapunten, dompetnya tebel, imannya tipis, ya, kemudian pandangannya nggak dijaga, udah, ya ada wanita dikit goda, udah kena dia. Tapi kalau imannya tebal, kantongnya juga tebal, alhamdulillah dia bisa menjaga. Tetapi yang lebih parah juga kalau imannya tipis, kantongnya tipis, ya ini juga berbahaya juga. Ya, jadi intinya karena sebab lemah iman, kita tidak mengenal Allah. Kita jarang mungkin ke majelis taklim. Kita mungkin ke masjid sholat sekedar sudah selesai, nggak ngaji, nggak belajar, nggak bertanya. Nah, ini berbahaya. Karena iman itu butuh disiram. Dan siraman iman itu dengan ilmu. Ya, tidak mungkin kita bangun tidur, subuh bangun tidur, kemudian iman kita melejit kayak dicas sama kayak ngecas baterai. Padahal kita nggak belajar, nggak baca, nggak tanya. Nah, makanya harus belajar. Alhamdulillah. Kalau di masjid ini, di Masjid At-Taqwa yang kita cintai, selalu diadakan majelis taklim, alhamdulillah, monggo dihadiri. Jadi lemah iman inilah menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Kemudian yang kedua, qillatu muraqabatillah. Kurangnya muraqabah. Muraqabatullah. Muraqabatullah itu artinya yaitu perasaan selalu dilihat oleh Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba muslim, hamba mukmin, ya, tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah dengan ilmu dan iman, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun jika tidak mampu, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Tidak ada di antara kita yang lepas dari pandangan Allah. Tidak ada di antara kita yang ucapannya lepas dari pendengaran Allah. Bahkan keretakan hati kita Allah mendengar. Nah, maka perlu kita tanamkan muraqabatullah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kadang di antara kita, ngapunten, soleh tapi di masjid doang. Tapi ketika ketemu teman yang sefrekuensi, ya, atau ketemu gerombolan yang sama dengan kita, yang hawa nafsunya sama, dadi sudah. Atau kita sendirian mungkin, na'udzubillah, gak ada orang yang melihat, tempatnya sepi,
ya kita ternyata terjatuh dalam dosa. Makanya di sini muraqabatullah. Pentingnya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah ya bersama kita, ilmunya, pendengarannya, kekuasaannya, ketentuannya meliputi segala sesuatu. Dimanapun kita berada, Allah melihat. Itulah hamba Allah yang ditanamkan di hatinya muraqabah, sehingga kita ketika mau berbuat dosa terjatuh, dia ingat Allah melihat. Di kegelapan malam dengan seorang diri sekalipun, ya Allah tetap melihatnya. Ya, maka disinilah muraqabatullah. Namun kalau muraqabatullah ini berkurang, dia akan mudah melakukan dosa, wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga yaitu at-ta'arrud lil fitan. Maksudnya di sini adalah menantang fitnah, mencoba-coba. Ini tahu dosa, tapi dia pengen coba, atau bahkan nggak khawatir terpeleset. Udah, saya pasti bisa menghadapi, atau saya nggak takut. Iman saya tebal, tapi ketika dia coba, ya ternyata dia kalah juga. Ya ini banyak, atau konteksnya banyak ya. Entah itu godaan harta, godaan wanita, ya godaan pangkat, kedudukan, ya dan dosa-dosa yang lainnya. Apalagi kita di media sosial, na'udzubillah, kalau kita berselancar bebas, ya pasti. Nah ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita sombong menantang fitnah, padahal diri kita itu lemah. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena hidayah taufik dari Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Ya, jadi jangan coba-coba menantang fitnah. Jangan coba-coba menantang fitnah. Kita tahu diri kita lemah. Fitnah, syubhat menyambar, ya bagaikan petir. Ya, sedangkan kita nggak ada proteksi perlindungan, ya kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang menyebabkan seorang sembrono, ya bahasa kita sembrono terhadap dosa dan maksiat, coba-coba akhirnya kecanduan. Ya, kemudian karena dosa juga atau sebab terjatuh dalam dosa adalah efek teman yang buruk. Ya, pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu selalu menarik. Bahkan Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, maka hendaklah dia melihat siapa teman dekatnya. Bahasa kita mungkin bestinya siapa, teman dekatnya siapa, teman karibnya siapa. Karena teman karib itu akan menarik, dia akan golek, cari-cari teman untuk bermaksiat. Kalau dia cocok diajak, kalau enggak tinggal cari yang lain. Nah kita harus hati-hati. Ya, Nabi sudah mengingatkan dalam hadis yang saya tadi, seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka hendaklah dia melihat siapa yang dia jadikan teman. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Kemudian yang berikutnya, yang kelima yaitu bebas memandang, itlaqun nazar. Seperti yang tadi kita sebutkan, kalau kita mungkin berselancar di media sosial, mungkin jalan-jalan ke jalanan, ke alun-alun mungkin. Kalau kita nggak menjaga pandangan, kena. Pasti kita melihat sesuatu yang haram. Nah, kalau kita nggak menjaga diri, nggak menjaga pandangan, ya kena kita. Maka di sini ada hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita bebas memandang. Dalam arti harus dijaga pandangannya, pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga, seterusnya. Ya, maka ada wasiat dari Nabi SAW dari Jarir bin Abdullah ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, atau sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharil mufaja'ah fa amarani an asrifa basari. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang pandangan yang tidak disengaja? Mungkin kita pas lagi di kendaraan, pas lagi di jalan, enggak sengaja melihat sesuatu yang haram, atau pas lagi di WA ada yang ngirim sesuatu ya di media sosial, tiba-tiba ada yang haram ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kata Nabi diwasiatkan di situ, fa amaroni an asrifa basari, maka Nabi memerintahkanku untuk memalingkan pandangan. Ya, jangan bebas memandang, tapi palingkan, harus dilawan. Ya, kalau kita terkena itu terbiasa, lama-lama itu tadi menjadi kebiasaan dan kecanduan. Wal'iyadzubillah. Nah, maka di sini boleh kita memandang, tapi yang halal saja, yang boleh dipandang. Adapun yang tidak boleh maka palingkan. Bukan berarti pandangan pertama rezeki. Bukan, tapi pandangan pertama ya harus ditutup. Ya rezeki itu yang halal, ini kok haram dikatakan rezeki.
Oke. Jadi mungkin ada hadis ya tentang sahabat Ali bin Abi Thalib. Mungkin pandangan pertama yang nggak sengaja oke lah. Tapi pandangan yang kedua harus dipalingkan. Jangan kita cari objek lain. Pandangan pertama sudah, besok pandangan kedua yang lain, kemudian sejam lagi yang lain bukan. Tapi sudah cukup. Jadi itu efek atau sebab terjatuh dalam dosa. Kemudian yang berikutnya yang keenam yaitu banyak waktu luang, banyak nganggurnya. Waktunya banyak terbuang, nganggur ya, bahasa kita mungkin gabut nih. Ini gabut ini orangnya. Kemudian nganggur, nggak ada kegiatan, akhirnya terjatuhlah ke dalam ya dosa-dosa. Wal'iyadzubillah. Ya, maka di sini ada sabda Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak sekali orang tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Seperti kita saat ini, nikmat waktu luang, alhamdulillah kita duduk di majelis ilmu, di masjid, habis sholat maghrib berjamaah, sholat sunnah, duduk sejenak aja. Coba kalau kita nganggur, jalan-jalan, pasti terjatuh sudah. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Atau kita buka WA, media sosial, pasti akan ada iklan, ada ini dan sebagainya. Ini kita meminimalisir. Ya, itulah sebab terjatuh dalam dosa. Nah, ini caranya bagaimana harus dilawan. Butuh mujahadah, ya, butuh taubatan nasuha, butuh sekedar istighfar, banyak istighfar yang nanti juga akan kita bahas. Harus menjauh dari sebab-sebab dosa itu. Jadi harus ada upaya, kita harus melawan. Ya, agar kita bisa menghindar dari dosa, kita harus tahu efek buruknya. Inilah yang kita bahas insyaallah. Kemudian ada pembahasan lagi, bagaimana dosa itu bisa terjadi pada diri manusia. Ini awal mulanya, Tadi kan kita sebutkan butuh mujahadah. Mujahadah itu artinya usaha ekstra keras melawan jiwa. Ya, kata Nabi, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid yang sebenarnya itu adalah yang melawan jiwanya menuju taat kepada Allah. Kita harus punya jiwa-jiwa mujahid. Ya, mujahid dalam arti lawan diri kita untuk melawan maksiat. Terutama diri kita terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita akan melawan orang-orang kufar. Tapi kalau kita hawa nafsu saja KO. Digoda dikit wanita ya kelepek-kelepek ya dan lain sebagainya. Kita lihat di sini. Ini penjelasannya kita ambil dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Mawaridul Iman. Ini ada bagannya sebelumnya, yaitu At-Tibyan fi Aimanil Quran. At-Tibyan fi Aimanil Quran dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Sebelum ke sana kita bacakan dulu. Ya, beliau mengatakan awwalu ma yatrukul qalba, pertama kali yang membuat dosa itu adalah al-khatrah. Khatrah itu artinya besitan dalam jiwa, lewat gitu seret, bisikan, bukan bisikan tapi besitan. Bahasa kita mungkin kerentakan, kerentakan hati di dalam benak itu lewat gitu, terlintas pengen maksiat. Kemudian fa in dafa'aha istaroha mimma ba'daha. Kalau yang lewat tadi, besitan yang lewat tadi, kerentakan hati yang lewat tadi, kita lawan langsung, mujahadah, selamat kita. Alhamdulillah. Gak semakin menjadi-jadi. Tenang, selesai masalah. Namun kalau itu dibiarkan, lintasan itu lewat, kerentakan hati lewat, ya, benak di dalam hati itu lewat, kemudian kita ikuti, semakin kuat. Kalau semakin kuat akan menjadi was-was. Was-was itu bisikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dada manusia. Akhirnya terus membisikkan. Ya, ini kalau nggak segera dilawan, kalau itu langsung dilawan istighfar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, palingkan dengan hal-hal yang bermanfaat, selesai. Namun kalau itu ikuti terus, ya, lama-lama menjadi kuat dan menjadi syahwat. Ya, menjadi syahwat. Apa itu syahwat? Ini syahwat itu keinginan yang menggebu-gebu ini sudah. Ya. Tidak bisa dilawan. Ya, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, ini kalau bisa dilawan selesai. Namun kalau tidak bisa, semakin kuat lagi menjadi iradah, kemauan yang kuat sudah. Kalau dilawan selesai, tapi kalau enggak tambah semakin kuat menjadi azimah. Azimah itu tekad bulat sudah. Ya, ini sudah diubun-ubun istilahnya bahasa kita. Tinggal klik aja. Ya, bisa melakukan atau tidak. Ya, yang kalau dibahas ya pasti kalau sudah bertekad bulat pasti dilakukan.
Ya, makanya di sini proses tahapannya ada besitan kerentekan dalam hati. Nah, kalau kita nggih kula lan panjenengan sami muncul ini segera istighfar, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca muawwidzatain, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu falak, menghindar, enggak usah lihat, menjauh sudah, selesai. Namun kalau ini dituruti, ya bahasa kita ndadi nanti nggih. Ya ndadi napa niki? Ya jadi bisikan atau was-was, selalu membisik-bisiki. Ya semakin kuat, semakin kuat. Ya, kalau itu kita lawan selesai. Namun kalau tidak akan menjadi syahwat, hawa nafsu, keinginan jiwa. Ya, kalau tidak kita lawan lagi akan berubah menjadi kehendak, kemauan, sudah. Ya, kalau sudah tidak kita lawan lagi akan menjadi tekad yang bulat, azimah, semakin kuat. Nah, kalau sudah seperti ini, ya pasti akan menjadi perbuatan dosa. Dan kalau perbuatan dosa enggak segera juga istighfar, taubat, akan menjadi ya kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter ya itulah orangnya. Kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Kecuali yang diberi hidayah. Dia akan tobat. Dia akan di suatu titik dia akan mengetahui iya ini memang salah. Kalau imannya kuat, dia dapat hidayah, dia dapat nasihat diterima, ya maka dia akan kembali rujuk seperti tadi di awal. Bisa jadi dia hadir di majelis ilmu dengan membawa dosa yang banyak, ya. Namun ketika mendengar nasihat-nasihat dia langsung tunduk seketika itu 5 menit tobat, nah dosa-dosanya diampuni dan kembali dengan taubatan nasuha bisa jadi. Itu yang kita harapkan, ya. Nah, jadi di sini lihat ya prosesnya besitan, keretakan dalam hati, kemudian bisikan was-was, syahwat, kehendak, tekad bulat akhirnya jadi perbuatan dosa. Kalau ini dibiarkan terus akan menjadi kebiasaan, kecanduan dan akan semakin cari dosa-dosa yang lain. Karena dosa satu kalau tidak dihentikan akan mencari dosa berikutnya. Sebagaimana kebaikan. Kebaikan itu kalau diterima kita akan haus kebaikan. Demikian juga keburukan. Keburukan jika pelakunya terus dia akan terus menerus dalam perbuatan dosa. Bahkan terus mencari dosa-dosa yang gak pernah dia lakukan. Wal'iyadzubillah. Kemudian di sini setelah kita mengetahui sebab terjatuh dalam dosa, kemudian proses terjadinya dosa, tahapannya. Nah ini agar terhindar dari dosa bagaimana? Ya? Ini ada pembahasan sedikit ya, ada sekitar 10 ya. Kita singkat. Yang pertama, agar kita terhindar dari dosa adalah mempelajari ilmu. Ya, belajar, bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Duduk di majelis taklim, ya mungkin seminggu sekali atau kurang seharusnya. Fitnah itu tiap hari menyambar-nyambar. Jadi kalau kita enggak hadir di majelis ilmu, baca Quran, dengar nasihat, ya kita luntur. Karena iman itu bisa luntur seperti baju kita. Baju ini mungkin baru, masih kelihatan kinclong. Tapi lama-kelamaan akan luntur juga. Demikian juga iman, kalau enggak dijaga akan luntur. Maka kita harus selalu menjaga iman ya dengan menyirami dengan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita bisa mengajarkannya, alhamdulillah, mungkin ke saudara-saudara kita, keluarga kita, mendakwakannya, maka itu lebih baik. Itu seperti dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia itu semuanya rugi. Sinten wae. Mau dia rakyat, mau dia pejabat, mau dia orang kaya, orang miskin, orang cantik, ya orang jelek, ya semuanya, siapapun dia, keturunan siapapun, semuanya rugi. Kecuali dia berilmu, ya kemudian beriman, beramal soleh, dia mendakwahkan apa yang dia ketahui dan dia sabar. Ya. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala, istiqomah. Kalau kita istiqomah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh mencari jalan kami, kata Allah, akan kami tunjukkan ini loh jalan yang terbaik. Nah, maka ini kembali ke hati kita. Kita ini beragama mau cari apa sebenarnya? Kita mau sholat ke masjid itu mau cari apa? Kita mau ngaji, ngafal Quran, ya, mau dipanggil imam atau mau dipanggil ustadz atau mau dipanggil apa ini? Ya, atau kita hanya ingin wajah Allah Ta'ala. Ya, maka harus berpegang teguh wa'tasimu bihablillah. Ya, ada ayat di surat Ali Imran
Ya. Ayat 101 dikatakan wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, pasti Allah akan menunjukinya jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah, ya harus istiqomah, harus pegang teguh agama ini. Apalagi di zaman-zaman kita saat ini, dewasa kita saat ini, banyak orang menjual agamanya, pagi deli, sore tempe, atau sebaliknya. Pagi masih bersama kita, sorenya sudah sama orang lain. Dalam arti menjual agamanya. Na'udzubillah. Jadi harus teguh agamanya, harus kuat, kokoh, istiqomah. Ya. Kemudian yang ketiga, harus menumbuhkan rasa takut ya dari efek dosa. Ini nanti akan kita bahas lumayan panjang, tapi kita singkat insyaallah. Jadi harus punya rasa takut dosa. Dosa itu efek buruknya sangat-sangat banyak. Ya. Dosa itu bukan seperti lalat yang mencelok di hidung kita kemudian kita gusak gitu aja. Ya. Tapi dosa itu kata Ibnu Mas'ud nanti kita sebutkan seperti gunung. Ya, bayangkan gunung Panderman di belakang kita mau roboh menimpa kita, itulah dosa. Seperti itu. Ya, bukan seperti nyamuk, lalat kita pukul begitu aja, tidak. Tapi ini seperti gunung yang besar, yang berat yang akan menimpa kita sehingga harus takut. Dan jangan dipikir atau jangan dilihat ya, dosa sekecil yang kita lakukan, tapi lihat kebesaran Allah Ta'ala. Yang kita ingkari, yang kita bermaksiat kepadanya itu adalah Allah Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita singkat, kemudian juga agar kita terhindar dari dosa, makan makanan yang halal. Jangan sampai kita makanan-makanan yang haram, karena dari makanan yang haram itu ya akan membuat doa kita yaitu terhalangi, ya membuat ibadah kita juga tidak bisa khusyuk, ya membuat kalau kita sedekah juga ya haram, ya tidak sah dan seterusnya. Ya kita singkat. Jadi dengan makanan yang halal semoga itu mengandung barokah dan menguatkan ibadah kita sehingga kita terhindar. Kemudian juga mengingat dahsyatnya hari kiamat. Ya, kadang kita diingatkan hari kiamat, ya ngapunten bahasanya ya, ala sik dawa, ben ae lah dipikirnya. Padahal itu selalu dekat. Akhirat selalu dekat. Akhirat selalu mengingatkan. Bukankah kematian kelahiran itu tiap hari? Nah, kita hanya nunggu giliran saja. Ya nasallallahu wal afiyah. Jadi harus mengingat dahsyatnya hari pembalasan mulai dari alam kubur, alam mahsyar, yaumul mizan, ya, yaumul mizan, kemudian di situ ada yaumul hisab dan ujung-ujungnya adalah antara surga dan neraka. Di mana posisi kita? Ya, harus mengingat dahsyatnya hari pembalasan yang sangat-sangat besar dan ini ya yang dikatakan sangat-sangat panjang. Hidup kita mungkin hanya 60-70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Adapun hari akhirat sangat-sangat kekal, ya abadi selama-lamanya. Akankah kita menukar yang sedikit ini atau menukar yang abadi itu dengan kenikmatannya sedikit? Tentu tidak. Ya, kemudian mengingat kematian yang mendadak. Yang tadi kita sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya kita hanya menunggu giliran. Ya, maka kita harus banyak-banyak persiapan. Jangan sampai kita lupa. Nabi mengingatkan aksiru min dzikri au aksiru dzikra ladza min ladzat. Atau kama qala sallallahu ladzatil perbanyaklah mengingat hal-hal yang memutus semua kelezatan yaitu al-maut, kematian. Kemudian menjauhi teman-teman yang buruk. Kalau tadi efek dosa itu gara-gara teman, maka agar kita terhindar ya hindari teman-teman yang buruk. Ya jangan sampai karena slogan setia kawan, akhirnya kita terjatuh ikut-ikutan. Tidak, tinggalkan sudah karena Allah Ta'ala. Kemudian juga banyak-banyak berlindung kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca doa-doa perlindungan, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, atau kita mohon ya Allah lindungilah, ya istighfar dan seterusnya. Dan ini yang terakhir yaitu istighfar, berbanyak istighfar. Ya karena ada ungkapan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Meskipun hadisnya ini dhaif namun disebutkan oleh para ulama, ya bisa jadi ada penguatnya atau mungkin maknanya benar. Artinya tidak dianggap atau tidak ada dosa besar kalau kita selalu istighfar dan taubatan nasuha. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita istighfar, astagfirullah ya Allah, saya tobat dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan ampuni.
Tapi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya, dosa kecil kalau kita lakukan terus-menerus tanpa ada beban, tanpa menganggap itu dosa, yang akan jadi besar. Bukankah gunung itu dari kerikil-kerikil yang kecil? Nih, seperti itu. Ya, demikian juga menahan diri dari hal-hal yang berlebihan. Dari meskipun itu halal, ya kadang kita ngobrol berlebihan, ngalor ngidul, akhirnya keceplosan. Ya, atau kita makan berlebihan, atau memandang tadi berlebihan, akhirnya melihat hal-hal yang diharamkan. Jadi sewajarnya. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, ini efek buruk dosa. Yang ini agak panjang ya, tapi kita singkat, kita pilih-pilih. Ini kita ambilkan dari kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama terhalangnya ilmu. Kalau kita bermaksiat, ya Allah akan cabut ilmu kita. Na'udzubillah. Jadi efek buruk dosa yang pertama adalah ilmu akan dicabut. Ya, pernah suatu ketika Imam Syafi'i mengeluh. Imam Syafi'i mengeluh tentang buruknya hafalannya. Beliau sambat istilahnya ke gurunya. Syakautu ila waqi'in an su'i hifdzi. Aku mengeluh kepada guruku Waqi' tentang hafalanku yang buruk. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku mengatakan tinggalkan maksiat. Dan guruku mengatakan, kata beliau, wa qala i'lam bi annal ilma fadlun atau bi annal ilma nurun. Ketahuilah ilmu itu keutamaan, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah la yu'ta lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, maka ini yang harus kita hindari. Ilmu itu lebih penting dari segala-galanya. Maka kalau ilmu dicabut, kita nggak bisa ibadah. Kita nggak bisa tobat. Karena mau tobat nggak tahu ilmunya, akhirnya jatuh lagi dalam maksiat. Nih, seperti kisah pembunuh 100 nyawa. Coba itu kalau nggak ketemu ahli ilmu, dia akan terus membunuh ini sampai berapa ratus lagi. Ya, namun dia ketemu ahli ilmu, dinasihati, diberikan petunjuk, akhirnya dia tobat. Itu ilmu. Kalau ilmu dicabut, ya kita ya celaka. Sebagaimana ilmu itu cahaya. Bayangkan kalau tempat ini gelap, nggak ada cahaya sama sekali, ya kita nggak bisa jalan. Nggak tahu siapa samping kanan kiri kita, mau turun nggak bisa. Ya kalau benar-benar gelap. Ya, pulang ke rumah juga tidak bisa. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian juga terhalang dari rezeki. Ya, karena bisa jadi seseorang rezekinya mampet, rezekinya seret gara-gara dosa. Bisa jadi. Ini ada sebuah hadis yang disebutkan, innal abda la yahrumu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Ya, bisa jadi seorang hamba itu diharamkan rezeki baginya gara-gara dosa yang dilakukan. Ini mau pikir-pikir lagi kita ini ya. Rezeki sudah rezeki mampet, ibadah seret ya. Mau dapat apa kita ini? Jadi bisa jadi karena dosa-dosa itu menghalangi rezeki. Ya, sebaliknya ketaatan itu akan membuka rezeki. Kan Allah sudah mengatakan di surat At-Thalaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu buah dari takwa, buah dari amal soleh, buah dari ketaatan. Tapi sebaliknya, kalau kita bermaksiat, dosa, tidak bertaubat, rezeki kita akan dihalangi oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga dikatakan di sini terasa jauh sepi dari Allah Ta'ala. Hidupnya itu surem, bahasa kita. Hidupnya surem, sepi, ya, tidak ada teman. Ya. Bayangkan kalau kita jauh dari Allah. Sedangkan Allah itu yang memberi rezeki kita, memberi rahmat kita, memberi ketenangan kita. Kalau kita jauh dari Allah, ya kita nggak akan tenang. Meskipun kita jadi orang paling kaya, orang paling mewah hidupnya, orang paling besar ya, dipandang orang misalnya. Tapi kalau dia jauh dari Allah, hampa hidupnya. Seolah-olah dia sudah memiliki segalanya, namun di hatinya masih ada yang sepi. Sepi dari apa? Sepi dari Allah. Dia menjauh dari Allah Ta'ala karena dosa-dosanya. Ya, demikian juga batinnya tersiksa dengan orang-orang soleh. Gak bertahan sama orang-orang soleh. Jadi kumpul sama orang-orang soleh gak mau. Ya, padahal kalau kita dengar ya, mungkin senandung Jawa, orang soleh kumpulono, itu benar. Ya. Allahumma ja'alna minal abror, Allahumma alhiqni bis solihin. Ya Allah, golongkanlah kami bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang baik. Namun ketika dia berkumpul bersama orang-orang soleh, dia tersiksa batinnya. Inilah efek dari maksiat. Dia lebih enjoy
kalau kumpul sama sesama pelaku maksiat. Ya, yang tadi kalau ketemu bestinya yang sama frekuensinya, maka dia udah jadi. Tapi kalau ketemu orang soleh, menghindar. Ini efek buruk dosa. Dimana juga urusannya dipersulit, na'udzubillah. Ya jelas ini urusannya akan dipersulit. Karena siapa yang urusan atau orientasinya dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya dan Allah akan persulit urusannya. Seolah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu maslahat itu tertutup sehingga urusannya sulit. Ini kita singkat ya. Kemudian hatinya terasa gelap, jelas. Ilmu itu membawa cahaya dalam hati. Kalau maksiat menggelapkan hati. Kemudian melemahkan hati juga. Ya, hatinya tidak bisa kokoh. Hatinya tidak bisa kuat, tidak bisa istiqomah. Mudah goyah. Itulah efek dari maksiat. Ini kita singkat nih. Kemudian melemahkan badan juga kita. Mungkin tiap hari dia fitness, tiap hari lari pagi. Tapi kalau banyak maksiat ya lemah juga. Ya baru ngaji ngantuk ya. Baru sholat ya sudah ya capek mungkin ya. Baru ngaji sudah keringgingan misalnya dan seterusnya. Ya bisa jadi. Atau terhalang dari ketaatan. Dia susah untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Efek-efek dosa tadi. Ini betapa banyak efek buruk dosa. Kemudian hilang keberkahan umur. Na'udzubillah. Ya karena ilmu yang barokah itu adalah panjang namun dia ahli amal soleh. Ahli ketaatan. Orang soleh itu, orang yang baik itu panjang umurnya, panjang juga amal solehnya. Namun orang yang paling buruk adalah panjang umurnya tapi dosanya juga banyak. Na'udzubillah. Gak berkah hidupnya. Demikian juga kecanduan maksiat yang lainnya. Seperti yang tadi kita sebutkan. Insya Allah mungkin kita paham ya. Jadi ada beberapa dosa-dosa itu yang nyandu. Bahkan kita sudah bosan dengan dosa satu, pengen coba dosa-dosa yang lainnya. Na'udzubillah. Ini kecanduan. Demikian juga melemah tekad berbuat baik. Alas-alasan malas, ke masjid malas, ya, ngaji majelis taklim malas, baca Quran malas. Ini dosa. Karena dosa harus taubat. Dan semakin kuat keinginan berbuat buruk. Tapi kalau diajak maksiat, oke. Diajak dosa, oke. Ya semangat. Ya, na'udzubillah. Kemudian juga dicabut rasa benci dari dosa. Ya, seharusnya kita itu punya sikap benci kepada dosa. Harus ingkar munkar. Amar ma'ruf nahi munkar meskipun dalam hati. Kalau kita lemah, gak bisa nasihati ya minimal hati harus berlepas diri. Nah, mungkin hari-hari ini, ya hari tahun baru ya. Semoga kita gak ikut-ikutan. Ya harus punya sikap benci. Ini gak baik. Ini bukan adat Islam, bukan syariat Islam. Harus kita ya menghindar. Atau jangan malah kita ikut-ikutan. Ya harus muncul sifat benci terhadap dosa. Kemudian juga terhina di depan Allah Ta'ala. Dia dirinya hina. Kenapa? Allah benci kepada pelaku maksiat yang gak bertobat. Na'udzubillah. Ya, kemudian juga dosa membawa kesialan. Ya, demikian juga dosa merusak akal kita jadi gak waras. Kalau akal kita sehat, waras, tahu ini dosa, tinggalkan. Ya, ini ketaatan, lakukan. Tapi kalau hawa nafsu sudah menguasai, ya, yaitu akal kita rusak. Demikian juga hati akan terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hatinya terkunci mati, sudah dicap, selesai sudah. Na'udzubillah. Demikian juga dosa membawa laknat, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terhalang dari doa Nabi yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nggih. Silakan bisa dilihat di efek buruk dosa di kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Al-Imam Ibnu Qayyim yang ini kita singkat nih. Ada sebagian yang panjang. Kemudian mulai mendekati penutup, masih ada waktu. Terus bagaimana ini sikap kita ikuti bagaimana sikap orang-orang soleh dahulu terhadap dosa. Ini Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan yang tadi kita isyaratkan di awal. Beliau pernah mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Seorang mukmin melihat dosa-dosa itu seperti seolah-olah dia duduk ya di bawah gunung yang besar dan gunung itu mau menimpa dirinya. Jadi sekecil apapun dosa, ya anggaplah itu seperti gunung yang besar. Kenapa? Ya kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Dosa memang kecil ya, tapi yang kita durhakai, yang kita maksiati Allah yang Maha Besar, Allah yang memiliki Rabbul Alamin, Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang memiliki mulkus samawati wal ard.
Dialah Allah yang selalu memberi rezeki kepada kita, memberi kesehatan kepada kita, memberi taufik kepada kita, memberi petunjuk kepada kita. Kok dimaksiati? Ya, kalau kita ungkapkan dengan ungkapan yang lebih rendah nih, kalau seseorang selalu memberi kita makanan, nih, selalu menolong kita, nih, selalu ngasih uang kepada kita, terus kita nggak mengucapkan terima kasih, malah menentangnya, kira-kira bagaimana? Kita nggak tahu terima kasih. Nah, demikian juga kita, jangan sampai kita menjadi orang yang nggak tahu terima kasih. Tiap hari, tiap detik, bahkan tiap nafas diberi nikmat, tapi bermaksiat. Ya, kalaupun kita mungkin tergelincir, dikala-kala mungkin hawa nafsu menguasai kita, ya sudah kita taubat istighfar, perbanyak taubatan nasuha. Ya, makanya di sini harus ya mengetahui cara bertaubat. Di antaranya adalah taubatan nasuha, yaitu dengan meninggalkan dosa itu sejauh-jauhnya. Kemudian juga berjanji ya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, demikian juga menyesal sebelumnya. Nomor 1, menyesal sedalam-dalamnya, kemudian meninggalkan dosa itu sejauh-jauhnya dan bertekad bulat untuk tidak mengulanginya ya kedua kalinya. Ya, adapun di sini dikatakan adapun fajir, pelaku maksiat, orang yang gemar maksiat, itu melihat dosa seperti lalat. Ya, dianggap remeh. Alah, ya, gusak dikit, ya minggir. Itu perbedaan orang-orang soleh ya dan orang-orang yang pelaku maksiat. Nah, kita seperti apa kondisinya? Nah, itulah nasihat Ibnu Mas'ud. Ya, kita anggap dosa itu sebesar gunung, meskipun itu dosa kecil, tetap itu akan menjadi batu sandungan kita di hadapan Allah Ta'ala. Akan menjadi batu sandungan kita di yaumul hisab. Ya, seperti yang tadi kita ungkapkan, ya bisa jadi dosa kecil itu akan menjadi besar kalau dilakukan ya terus menerus. Na'udzubillah. Demikian juga nasihat orang soleh. Orang-orang soleh dahulu pernah mengatakan juga, ini dinukilkan dari kitab Az-Zuhdu, kitab Zuhud Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan haddatsanal Walid, ya, Walid memberikan atau mengabarkan kepadaku, sami'tul Auza'i yaqul, Auza'i mengatakan aku mendengar, ya, yaqul sami'tu Bilal ibni Sa'id, aku mendengar Bilal bin Sa'id. Beliau mengatakan la tanzur ila sighoril khati'ah walakin unzur man asaita. Janganlah engkau melihat ya, melihat kecilnya dosa. Jangan engkau melihat kecilnya dosa. Jangan engkau melihat kecilnya kesalahan. Walakin unzur man asaita. Akan tapi engkau harus melihat kepada siapa engkau bermaksiat. Yang kita maksiati Allah, Rabbul Alamin. Allah yang lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu yang malik yaumiddin. Allah yang memiliki segala-galanya. Allah yang maha besar, ya maha segala-galanya. Allah yang syadidul iqab, Allah yang pedih perih nih azabnya. Ya wasari'ul hisab, yang balasannya sangat cepat. Ya, inilah yang harus kita takuti. Jangan engkau lihat kecilnya dosa, tapi engkau harus melihat ya kepada siapa engkau bermaksiat. Ya, sebagai penutup, monggo nanti bisa diingat-ingat, bisa dibaca surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang beriman itu di antara sifatnya adalah ketika dia terjatuh melakukan perbuatan keji, perbuatan zalim, ya mereka langsung dzakarullah, mereka selalu langsung ingat kepada Allah, astaghfirullah, fastaghfaru lidzunubihim. Dia langsung istighfar kepada Allah, ingat dosa-dosanya, ingat efek buruk dosa, ingat hari hisab, yaumul qiyamah, ingat azab kubur, ya, dan seterusnya, semua diingat, langsung dia tunduk takut kepada Allah, istighfar, perbaiki. Dan dia yakin wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dia yakin tidak ada yang mengobat, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia sifatnya adalah tidak terus-menerus melakukan dosa sedangkan dia mengetahuinya. Jadi inilah yang juga bagian dari makna taubatan nasuha, menyesal sedalam-dalamnya. Ya, dia ingat kebesaran Allah, kemudian lemah dirinya, dia bertaubat kepada Allah, kemudian meninggalkan dosa itu, ya bertaubat, istighfar, tidak berjanji untuk tidak mengulanginya ya di kemudian hari. Ya wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa kita bahas. Yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya semoga Allah memberikan hidayah, taufik kepada kita semuanya,
melapangkan dada-dada kita untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang segera bertaubat, yang mudah bertaubat, mudah beristighfar, ya, sehingga kita digolongkan menjadi orang-orang yang diampuni dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wassolihin, wasyuhada, para syuhada dan orang-orang soleh. Allahumma amin. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Pangapunten jika ada salahnya, jika ada perlunya datangnya dari Allah Ta'ala. Mungkin kita cukupkan. Sampun nggih? Napa ada yang tanyakan insyaallah? Nggih, tidak ada. Nggih, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله